PPG Rajab tidak lulus, apa yang harus dilakukan? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini saya akan membahas apa yang harus dilakukan saat UP PPG Daljab Kemenag tahun 2025 tidak lulus. Alhamdulillah saya kemarin lulus PPG Batch 1 Kemenag. Untuk teman-teman yang melihat video saya ini sebagai peserta PPG Batch 3, semoga semuanya lulus 100% dengan hasil yang memuaskan. Tapi apa yang harus dilakukan saat ternyata hasil PPG kita tidak lulus? Tentu saja jangan panik karena ini masih bisa diperbaiki. Sebagai informasi, teman saya kemarin satu kampus ada sekitar 18 orang tidak lulus karena berbagai hal. Jadi memang tidak sedikit peserta PPG yang tidak lulus pada tahap percobaan pertama. Pahami dulu hasilnya, lalu ikuti langkah-langkahnya untuk retaker teman-teman ya. Jadi video kali ini kita akan membahas cara cek kelulusan, tahapan setelah lulus, penyebab tidak lulus, dan nanti proses retaker UP. Dan ada kalau tidak salah retaker UKIN teman-teman ya. Itu beda lagi retaker UKIN sama retaker UP. Dan beda penyebabnya. Yang pertama cara cek kelulusan PPG. Jadi teman-teman silahkan masuk ke situs UKM PPG Dikdasmen Go ID. Ini saya contohkan. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi teman-teman ya. Silakan masuk. Nah setelah terbuka webnya, ini jangan klik masuk ini, tapi langsung ke cek kelulusan. Di sini ada nomor daftar ujian dan tanggal lahir. Silakan teman-teman input nomor daftar ujian yang diperoleh dari ini teman-teman ya. Ini ada nomor daftar ujian. Ini silakan input di sini. Ini nomor ujian saya. Lalu tanggal lahir dan tahun lahir. Ini diisikan tahun lahir. Kita cari tahun lahirnya. Ini tahun lahir saya bulan Agustus tanggal 30 teman-teman ya. Lalu klik lihat status kelulusan. Nah, di sini tertulis nomor ujian saya, nama, status kelulusan, lulus UKM PPG. Alhamdulillah. Jadi jika teman-teman mendapati tulisan ini, saya ucapkan selamat. Teman-teman lulus UKM PPG. Ini contoh untuk batch 1 UKM PPG Mei 2025. Untuk teman-teman yang lulus atau yang baru melaksanakan PUP PPG Daljab bulan Oktober nanti, itu sekitar lebih dari 1 bulan untuk proses kelulusan. Jadi nanti di bulan pertengahan November atau mungkin bisa di bulan Desember. Nah, simpan tangkapan layar dan biasanya di-share di grup-grup teman-teman untuk merayakan kelulusan. Lalu selanjutnya, tahapan setelah dinyatakan lulus. Kita ngapain aja nih setelah kita lulus? Tentu saja kita menunggu informasi pengukuhan atau wisuda. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan daring dan luring oleh pihak LPTK. Untuk teman-teman yang berdomisili di sekitaran LPTK, penyelenggara PPG bisa melaksanakan kegiatan wisuda atau pengukuhan secara langsung. Datang ke tempat wisuda, nanti ada undangan segala macam, memakai pakaian berjas biasanya, pakaian dinas, pakaian sopan, dan untuk laki-laki, untuk perempuan biasanya memakai batik. Ya ikutilah nanti ada informasi teknis segala macamnya dari LPTK. Selanjutnya tahap kedua setelah pengukuhan kita akan dikirim sertifikat. Sertifikat ini sertifikat fisik tentunya ya, bukan filenya. Sertifikat fisik yang sudah disahkan oleh pihak LPTK itu dikirim via pos oleh LPTK masing-masing ke alamat peserta. Nanti pembayarannya dibayar atau ongkirnya dibayar oleh kita setelah datang ke alamat masing-masing. Nanti pihak pos akan menelepon di mana kita berada dan nanti ya datang ke rumah. Nanti kita bayar lalu sertifikat diterima.
Selanjutnya apa? Selanjutnya tahapan kita setelah menerima sertifikat tentu saja yang kita harapkan itu NRG sudah masuk di akun Simpatika kita. Setelah ada NRG, setelah divalidasi, setelah diverbal, kita akan melakukan nantinya pemberkasan teman-temannya, pemberkasan untuk pencairan TPG. Tambahan untuk NRG ini, saya mendapatkan info tanggal 10 hari ini, bulan November tahun 2025, bahwa peserta PPG tidak perlu melakukan verbal NRG manual di Simpatika. Jadi setelah NRG diterima atau kita mengetahui nomor registrasi guru kita, jadi jangan atau tidak perlu memverbal secara manual oleh pribadi, oleh operator madrasah di Simpatika. Karena apa? Karena NRG akan terbit secara otomatis oleh by system. Jadi jika teman-teman yang batch 1 kemarin sudah ada NRG, yang sudah melakukan verbal manual di Simpatika, silahkan batalkan ajuan. Karena informasinya malah akan menghambat nanti ya. Karena diisinya oleh manual. Jadi silakan batalkan ajuan yang sudah mengajukan verbal NRG di akun Simpatika masing-masing. Lalu buat teman-teman kalau tidak lulus UP bagaimana? Ya jangan putus asa, jangan putus harapan karena kita akan terpanggil atau kita akan didata nanti oleh pihak LPTK untuk melakukan retaker. Jadi kenapa tidak lulus ujian terakhir itu, ujian UP? Karena mungkin beberapa hal. Selain kita belum cukup latihan soal berbasis kisi-kisi UP, lalu yang kedua mengisi bagian studi kasus itu harus diisi teman-teman. Ada 4 soal yang isian studi kasus itu harus diisi. Kalau tidak diisi, ya kemungkinan besar itu yang menjadi penyebab teman-teman tidak lulus UP. Selain itu, ada faktor eksternal yaitu kendala teknis saat ujian seperti jaringan, tiba-tiba mati lampu. Mati lampu buat teman-teman yang memakai WiFi IndiHome atau kabel itu pasti ikut mati jaringannya. Kemudian disconnect ke eh, jaringan ujian atau kehabisan waktu. Waktu untuk mengerjakan pilihan ganda itu cukup banyak, tapi waktu untuk mengisi studi kasus itu hanya diberi waktu sekitar 15 menit kalau tidak salah. Ya pokoknya teman-teman harus belajar, harus mencoba membiasakan mengetik, terutama buat yang usia di atas 50 itu mungkin harus latihan cara mengisi studi kasus di ujian. Yang selanjutnya kurang memahami format dan jenis soal. Jadi soalnya apa, isinya apa. Jadi harus banyak latihan. Selanjutnya untuk retaker UP buat teman-teman yang tidak lulus itu nanti ada laporan atau pendataan dari LPTK atau admin dalam hal ini penyelenggara PPG di masing-masing LPTK-nya. Kemudian membayar biaya retaker sesuai petunjuk resmi, itu kemarin teman saya yang retaker UP membayar 200.000 melalui Bank BJB. Lalu mengikuti UP ulang sesuai jadwal itu nanti kita diikut sertakan ke UIN penyelenggara seperti kita biasa melaksanakan UP pada tahap awal. Lalu nanti kita cek lulusan menunggu ya seperti diulang di awal. Selanjutnya saya memberi saran buat teman-teman yang mengikuti UP agar lebih siap, ya pelajari kembali kisi-kisi dan soal UP, nanti ada tryout segala macam itu silahkan dilaksanakan. Ikuti bimbingan belajar dan grup diskusi, nanti biasanya ada semacam bocoran soal, walaupun ya bocorannya tidak akurat, tapi ya itu kita bisa dipakai. Yang penting teman-teman bukan menghafal isinya, tapi menghafal peta konsep soalnya, bagaimana soalnya itu yang bisa jadikan latihan, bukan menghafal jawaban A, B, C, bukan. Lalu persiapkan simulasi ujian memakai waktu dan format yang sama dengan pelaksanaan UP. Yang terakhir siapkan mental, siapkan kesehatan, fokus menjelang ujian. Dan jangan lupa persiapkan alat dan jaringan internet yang baik. Jika teman-teman berada di tempat yang kurang sinyal, jangan sungkan pergi ke tempat yang lebih baik.
Atau mungkin laptopnya lelet, pastikan aplikasi berjalan dengan baik, aplikasi exam browser-nya berjalan dengan baik, diskusi dengan teman-teman di grup jangan sungkan agar lebih siap lagi melaksanakan, UP. Terima kasih dan tetap semangat buat teman-teman yang melaksanakan UP, semoga kalian lulus semuanya dan semoga kalian menjadi guru hebat, guru yang profesional, berkah, lancar untuk, dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Jangan menyerah setelah gagal UP, gunakan kesempatan retaker dengan lebih siap lagi, dan semoga sukses dan segera menyandang guru profesional. Untuk panduan lain ke depan, jangan lupa follow channel Padadang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.